karakteristik tidak ratapan dibandingkan kita Yeremia. Yang pertama, pengakuan atas dosa. Pengakuan atas dosa menjadi penting. Jadi jangan menunggu hari Minggu datang baru kita mengaku dosa. Detik kita jatuh dalam dosa, detik itu pula kita harus cepat-cepat mengaku di hadapan Tuhan kita orang berdosa. Bahkan sesuatu. Sekalipun tangan kita ini setiap hari tidak pernah nempeleng orang, nampar orang, nendang orang. Sekalipun mulut kita ini setiap hari tidak pernah maki-maki orang. Kita tetap perlu melakukan pengakuan dosa. Mengapa? Karena seringkali hati kita, pikiran kita. Ini di dalam loh ini, hati, pikiran. Tambah lagi apa? Perasaan. Ini yang tahu hanya Tuhan dan kita. Seringkali juga apa? Penuh dengan dosa. Walaupun kita tidak pernah lakukan. Walaupun tidak pernah kita ekspresikan kepada orang lain. Tetapi kalau konsep niat dosa di hati dan pikiran kita itu subur sama aja. Kita orang berdosa. Sekalipun kita tidak pernah lakukan. Maka di situlah kita penting harus cepat mengakui dosa di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan di doa saya, selalu saya katakan, ampuni kami Tuhan orang yang berdosa ini. Kenapa saya ajak? Bapak Ibu kita perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Padahal kita nggak nempelin istri kita. Juga kita tidak maki-maki suami kita kan kira-kira begitu. Atau siapa? Karena dosa di hati. Yang orang lain nggak tahu, suami kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu. Dosa di hati loh. Sering subur terpelihara dengan sempurna itu. Belum lagi dosa di pikiran, belum lagi dosa perasaan. Nanti Bapak Ibu cek Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sejak di dalam hatilah muncul segala yang negatif. Artinya kita ratapan mengajak dan membawa kita pengakuan dosa itu jangan momentum hanya satu kali setahun. Sekalipun saya tahu kalau orang Batak rata-rata pengakuan dosanya satu kali setahun. Kemarin waktu pergantian malam tahun baru ke tahun yang lama. Pergantian tahun yang lama ke tahun yang baru. Biasanya orang Batak pengakuan dosanya satu kali setahun. Tapi itu orang Batak yang belum bertobat itu. Kalau orang Batak yang sudah bertobat, pengakuan dosa itu tidak satu kali setahun. Kalau orang Kristen yang sudah bertobat, pengakuan dosa tidak hanya satu kali seminggu, hari Minggu, tidak sekadar Natal. Setiap waktu. Di saat ada dosa di hati, pikiran, perasaan. Sekalipun kita tidak berbuat. Ini yang membedakan kitab ratapan dengan kitab lain, Bapak Ibu. Dalam maknanya. Yang kedua, ekspresi kesedihan yang mendalam. Artinya Nabi Yeremia. Seringkali dia menangis tanda kutip. Artinya apa? Membawa dosa bangsanya itu bagian dari tanggung jawab dia. Yang dia harus bertanggung jawab mengingatkan bangsanya. Dan juga apa? Meminta belas kasihan dari itu. Saya kira kita harus punya hati seperti hati Yeremia sebagai anak Tuhan dan juga sebagai hamba Tuhan. Kalau ada yang tidak beres di antara kehidupan orang-orang yang kita layani, kita juga harus punya tanggung jawab. Oh, itu tanggung jawab saya untuk membereskannya. Itu tanggung jawab saya untuk membina dia, membimbing dia. Bukan hanya sekedar kita khotbah selesai sudah. Bukan urusan saya. Lo lakuin atau tidak. Tidak begitu Bapak Ibu. Yeremia sampai menolong orang-orang yang dilayani itu bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Karakteristik yang ketiga, bicara tentang struktur akrostik. Artinya sebagian besar pasal disusun secara akrostik. Di mana setiap ayat atau kelompok ayat dimulai dengan huruf yang berurutan dengan alfabet Ibrani. Apa itu? A, B, C, D, E. Contoh. Di ratapan pasal 1 ayat 1, ratapan pasal 2 ayat 1, ratapan pasal 1 ayat 1. Silahkan Bapak Ibu cek. Ya, itu selalu dimulai kata Tuhan. Kitab-kitab yang lain nggak selalu begini. Itu salah satu karakteristik. Ya. Kata itu memiliki unsur apa? Kedekatan Yeremia dengan Tuhan.
Itu arti makna dibalik kata ah itu. Kata ah itu juga memiliki arti apa? Ada satu dorongan dalam diri Yeremia mewakili bangsanya. Untuk apa? Memohon pertolongan belas kasihan dari Tuhan. Itu arti kata. Yang berikutnya, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Sekalipun